Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan materi yang ketiga, yakni dengan materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tentunya kita semua akan memahami diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Materi ini dengan tujuan memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat, sehingga mampu bersyukur pada Tuhan dan menyadari kesederajatan pria dan wanita. Mari kita memahami diri kita sebagai pria dan wanita. Pada usia remaja, seseorang mengalami pertumbuhan jasmaniah dan rohaniah yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Remaja sadar bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Kejadian 1, 26-27. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunio dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Kejadian 1 ayat 31. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sifat karitatif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita, tetapi juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan, termasuk Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Mari kita melihat perbedaan pria dan wanita dari sudut pandang yang berbagai macam hal. Misalnya, 1. Komunikasi. Seorang wanita akan berusaha untuk mencari solusi yang bekerja bagi semua orang, membicarakan setiap isu terkait dan berusaha menangkap tanda-tanda nonverbal seperti nada, emosi, dan empati. Pria akan berorientasi pada tindakan, sedikit berbicara, dan agak lebih menyendiri. Memiliki kesulitan dalam hal emosi yang tidak dibicarakan. Jadi, pada saat seorang pria menanyakan seorang wanita apakah ada yang salah, dan wanita itu menjawab tidak ada, maka ia akan menganggapnya benar-benar tidak ada. Dari segi emosi, wanita mempunyai sistem lembik, maksudnya struktur neural di otak terkait emosi.
yang lebih besar daripada pria. Hal ini memperbolehkan mereka untuk lebih mendalami perasaan mereka dan lebih baik mengekspresikan diri mereka. Yang ketiga, dari segi ingatan. Pria mempunyai ingatan yang lebih pendek dibandingkan wanita. Hal inilah biasa yang membuat pria terkadang berada di pihak yang salah karena telah melupakan kejadian-kejadian penting seperti ulang tahun dan sebagainya. Pria memang cepat melupakan pasangannya, tetapi secara emosional mereka masih mengingatnya. Pria save us. Sedangkan wanita akan mengingat segalanya dan mereka tidak akan membiarkan suatu isu terlupakan hingga isu itu benar-benar selesai. Bahkan walaupun isu itu telah selesai, mereka tetap akan mengingatnya. Wanita memutuskan untuk melupakan pasangannya, maka mereka benar-benar akan melupakannya. Ada perkataan ibarat wanita mengklik tombol delete. Dari segi kinerja otak. Seperti yang kamu ketahui, otak manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri terkait dengan fungsi logika dan perhitungan, sehingga otak kanan terkait dengan fungsi kreativitas dan emosi. Pria lebih kuat terkait dengan penggunaan otak kiri, sedangkan ya, itu benar. Hal inilah yang kenapa pria lebih berorientasi tugas dalam memecahkan masalah. Sedangkan wanita lebih mengarah ke otak kanan. Wanita lebih memecahkannya secara kreatif. Dari segi kebersihan. Terkait atas kebersihan, wanita lebih terbiasa menyediakan segala sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Seperti mereka akan membawa tisu, sisir, kaca, atau bahkan gunting kuku. Sedangkan pria hanya membawa diri, dompet, dan handphone. Inilah yang menyebabkan wanita lebih bersih dibandingkan pria, karena mereka telah memiliki perlengkapannya sendiri. Mari kita melihat pandangan kitab suci mengenai pria dan wanita dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Marilah kita mendengarkan dan atau membaca atau menyimak kitab Kejadian ini.
penjelasan pandangan kitab suci mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak, sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah sang istri. Tetapi tetap saja bapak yang dianggap sebagai kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, "Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya." Berarti dia itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya, perempuan berkata, "Saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia. Sebab itu, hal itu merupakan wujud saya mencintai atau mengasihi Tuhan." Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh berikut. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau masak. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kamu tadi mendengarkan dan menyimak penjelasan mengenai atau pembahasan mengenai kesetaraan pria dan wanita, mari kita mendalami materi tersebut dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa pria dan wanita diciptakan sederajat? 2. Di mana letak kesederajatan pria dan wanita? 3. Meskipun pria dan wanita sederajat, namun tetap ada perbedaan. Berilah 3 contoh perbedaan pria dan wanita dari segi psikologis. 4. Bagaimana pandangan kitab suci mengenai keberadaan pria dan wanita? 5. Pada ayat 23 dikatakan bahwa lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Apa arti sabda Allah tersebut? Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembahasan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Terima kasih, berkah dalam.